jangan terus, dia akan terus berkelanjutan sehingga ilmu yang kita dapatkan juga berkesinambungan. Alhamdulillah, Ustadz Profesor Dr. Syamsul Ahmad yang Ketua Majelis Takjid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah berkenan hadir. Di tengah kesibukan beliau, insya Allah ini akan dirutinkan sesuai dengan jadwalnya seperti ini. Nah, beliau sehari-hari ngajar di UIN sebagai guru besar di bidang hadis, dan sebetulnya keilmuan beliau ini kompleks, bukan hanya hadis tapi syariah, fikih juga beliau kuasai, kemudian dalam ilmu falak juga beliau kuasai seperti itu. Jadi tidak salah kalau pagi ini kemudian kita mengkaji hadis lebih serius lagi, karena tidak semua apa yang tertulis dalam kitab hadis itu bisa dianggap sebagai hadis. Mungkin itu perkataan sahabat, dan bisa jadi juga hadis-hadis yang ditulis oleh yang terdapat dalam kitab Al-Muwatta karya Imam Malik itu yang tulis bukan Imam Malik ternyata, yang tulis adalah murid-murid Imam Malik. Nah, hal-hal yang mungkin tidak kita dengar tentang hadis ini bisa kita tanyakan langsung, bisa kita kaji langsung seperti itu, sehingga ada peningkatan kualitas dan pemahaman kita tentang hadis ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, untuk mengawali ini mari kita buka kita pengajian kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Selanjutnya saya serahkan kepada Profesor Samsus, kembali saya gunakan prosedur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa tayyibin thahirin wa ashabihi al-hudatul rasyidin wa ba'd. Para peserta pengajian pagi yang saya hormati, pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa hadir dalam ruangan ini dalam rangka ceramah. Dan ceramah pagi, saya tidak diberitahu temanya, atau mungkin saya lupa. Ya, jadi katanya tadi temanya hadis. Ya, kita bicara tentang hadis. Jadi sebelum kita masuk kepada tema kita, yang pertama, apa yang dimaksud dengan hadis? Hadis itu merupakan sumber ajaran agama yang kedua. Hadis itu dalam pemakaian masa ini sinonim dengan sunnah. Jadi hadis, sunnah, sunnah itu hadis. Tapi sesungguhnya keduanya berbeda. Cuma oleh umat Islam untuk mudahnya, jangan rumit-rumit, itu dianggap sama. Jadi sumber ajaran Islam pertama hadis, sama dengan mengatakan sumber ajaran Islam kedua hadis, sama dengan mengatakan sumber ajaran kedua itu sunnah. Tapi ada perbedaan. Sunnah itu di dalamnya ada unsur normativitas.
namanya saja sunnah, dia mengikat normatif. Bahkan kata sanna ya sunnu itu salah satu artinya adalah menentukan hukum. Jadi sunnah itu hukum, sunnatullah itu hukum alam. Jadi ada unsur normatif dari kata sunnah. Sehingga sunnah itu oleh karena itu adalah ajaran normatif Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW di luar yang tersebut dalam Al-Quran. Jadi gitu. Jadi ada unsur normativitas. Sedangkan hadis itu dia tidak mengandung unsur normativitas. Hadis itu artinya laporan. Ada terjadi peristiwa di jalan, kecelakaan lalu lintas umpamanya. Lalu orang yang melihat itu cerita dengan temannya, tadi saya melihat kecelakaan lalu lintas parah. Nah ini laporan dia kepada temannya, ini namanya hadis. Jadi hadis itu suatu laporan yang disampaikan kepada orang lain. Nah jadi itu hadis itu artinya. Lalu dalam konteks ini hubungannya dengan hadis Nabi apa? Hadis Nabi itu adalah segala laporan mengenai dan di seputar Nabi yang disampaikan dari generasi kepada generasi. Jadi sahabat Nabi melihat Nabi melakukan sholat, lalu disampaikan bahwa Nabi itu kalau sholat itu dengan mengangkat kedua tangannya setempat dengan bahu. Rofa'na yadayhi inna kabaro adwa mengibaihi. Nah ini hadis. Kenapa? Karena dia laporan dari seorang sahabat yang melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia itu hadis, laporan tentang dan di seputar. Di seputar itu bisa mengenai sahabat-sahabatnya. Jadi itu hadis. Nah, sunnah itu apa hubungannya dengan hadis? Sunnah itu isi dari yang dilaporkan itu. Isinya hadis tadi apa? Ya isinya mengenai cara-cara sholat yang harus diikuti oleh umat Islam. Jadi normatif ya. Inilah kalau mau sholat, lihat Nabi. Nah, Nabi sholat gimana? Nah, lihat laporannya. Catatan hadis, catatan Nabi sholat itu di mana? Ya dalam kitab hadis. Nah, lihat catatan atau laporan yang terhimpun dalam kitab hadis. Itu namanya hadis. Isinya mengenai cara-cara sholat yang harus diikuti tadi itu namanya sunnah. Jadi sunnah itu terdapat dalam hadis. Hadis itu mengandung sunnah. Jadi isinya hadis sunnah. Pertanyaannya, dapatkah kita menemukan sunnah Nabi di luar hadis, di luar laporan yang tercatat dalam kitab-kitab tadi? Ya, menurut Imam Malik ada tempat lain di mana kita menemukan sunnah menurut Imam Malik selain dari dalam kitab hadis. Nah, di mana menurut Imam Malik? Dalam praktek penduduk kota Madinah sampai pada zaman Imam Malik. Malik meninggal tahun 179 Hijriah. Jadi apa yang dilakukan oleh orang Madinah itu menurut Imam Malik, yaitu adalah rekaman, catatan, tapi bukan dalam bentuk tulisan, rekaman dalam bentuk tingkah laku yang diamalkan oleh orang Madinah sampai zaman Imam Malik. Bukan orang Madinah yang sekarang. Orang Madinah sekarang udah nonton video, ada dalam hadis Nabi. Bahkan videonya agak sedikit berbau-bau porno misalnya. Jadi itu sudah praktek orang Madinah sekarang itu sudah tidak hujjah. Jadi santai Imam Malik.
Itu menurut Imam Malik. Menurut muridnya yang sangat terkenal Imam Syafi'i, dia tolak, tidak bisa. Karena sudah ada perubahan sosial masyarakat selama hampir 200 tahun dari zaman Nabi hingga zaman Imam Malik. Nah, itu sunnah dan hadis. Jadi hadis itu bungkusnya, kotaknya, sunnah itu nasinya. Jadi kalau nyari nasi itu cari di dalam kotak. Ada di situ nasinya. Tidak ada di tempat lain. Cuma itu menurut ahli-ahli fikih dan ahli-ahli usul fikih. Sunnah itu sifatnya normatif. Segala yang lain. Yang tidak normatif dalam bahasa usul fikih, yang tidak ada kaitannya dengan agama, meskipun laporan tentang Nabi, itu bukan sunnah. Misalnya ada hadis yang isinya itu menceritakan Nabi di waktu kecil. Dia disusulkan oleh seorang wanita yang berasal dari kampung Bani Sa'ad yang bernama Halimah. Itu diceritakan Nabi waktu kecil menyusulnya tidak dengan ibunya, tapi dengan wanita yang lain. Itu hadis, ditulis dalam kitab hadis. Nah, menurut ulama fikih dan usul fikih, itu bukan hadis. Pertama, karena peristiwa itu sebelum Nabi menjadi Nabi. Yang kedua, tidak ada hubungannya dengan ajaran agama. Jadi itu bukan hadis. Jadi hadis adalah segala yang normatif, ajaran yang normatif yang diajarkan Nabi, itu ketika Nabi sudah menjadi Nabi. Tapi menurut ahli hadis, hadis itu adalah segala laporan apa saja, baik Nabi masih kecil sebelum menjadi Nabi, maupun berkaitan dengan agama atau tidak, itu semua adalah hadis. Jadi hadis antara ahli hadis dan ahli syariat itu berbeda pengertiannya. Bagi ahli syariat itu lebih dibatasi pada hal-hal yang mengandung ajaran yang normatif agama. Bagi ahli hadis, semua laporan apa saja, baik normatif maupun tidak normatif, baik berkenaan dengan agama maupun tidak berkenaan dengan agama, itu semua hadis. Itu hakikat dari pengertian hadis dan sunnah. Cuma untuk mudahnya bagi masyarakat umum itu ya hadis ya sunnah, sunnah ya hadis. Nah, itulah pengertian dari hadis dan sunnah itu. Kalau zaman sekarang kita mau cari sunnah di mana? Ya satu-satunya hanya di dalam kitab hadis. Sebetulnya kurang tepat disebut kitab hadis. Ya, nanti kalau itu jangan dicari dalam kitab fikih, itu tidak betul juga. Dalam kitab-kitab yang memuat hadis, kira-kira begitu. Sebab hadis itu bisa ditemukan dalam kitab-kitab non kitab hadis. Misalnya kitab Al-Um karya Imam Syafi'i itu sumber asli hadis. Tafsir At-Tabari itu sumber asli hadis, dan berbagai macam kitab yang lain. Alhamdulillah dalam bahasa Indonesia hampir semua kitab kuros itu sudah ada terjemahan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang belum bisa baca bahasa Arab ingin membaca berbagai macam kitab, ya kalau ada uangnya tinggal cari di toko-toko. Sejak dari Sahih Bukhari, syarah-syarahnya, tafsir dan semuanya itu sudah ada terjemahannya. Al-Um, saya ingin baca Al-Um, ya tinggal baca, cari kitab Al-Um dalam bahasa Indonesia. Saya mau cari syarah hadis, apa namanya itu, Fathul Bari, ya tinggal dibeli.
Dan alhamdulillah juga bisa dibeli satu-satu jilid. Kalau satu set itu 40 jilid ya mahal sekali. Bisa dibeli satu-satu. Ya, kalau bapak puasa ya tinggal cari jilid yang berkenaan dengan puasa. Jadi hadis itu dalam semua kitab apapun yang penulis kitabnya mempunyai sanad hingga sampai kepada Nabi. Dia punya jalur rangkaian sanad. Dia itu menulis kitab, dia itu dapat hadis itu dari siapa? Oh, dari gurunya A. Gurunya A itu dari siapa? Dari gurunya B. B itu dari siapa? C. Sampai kepada Nabi. Nah, itu syaratnya. Jadi bukan hanya dalam kitab hadis. Sebab kitab hadis ada juga yang tidak pakai sanad. Subulus Salam itu kitab hadis, tidak punya sanad. As-Sunnani itu bukan sumber asli hadis. Ya kalau untuk kepentingan praktis bisa, tapi meneliti sahih dhaifnya hadis tidak bisa di situ. Harus ke dalam kitab yang asli, sumber orisinal hadis. Al-Qur'an dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan dan sebagainya. Jadi itu ya sudah pengertian hadis. Nah sekarang kita contoh hadis. Kita lihat di situ. Ini hadis ini ya sering diperdebatkan dalam masyarakat. Saya baca An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ru'ya alaikum faqduru lahu. Ini yang pertama ini tadi itu. Yang ini yang kita baca. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'tiru fa in alaikum faqduru lahu Muslim. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi keduanya. Keduanya itu Abdullah dan ayahnya Umar. Qala Ibnu Umar berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sami'tu, aku mendengar Rasulullah yaqulu bersabda, "Idza apabila ra'aitumuhu, kamu telah melihat hilal." Itu tidak. Apabila kamu telah melihatnya, hilal, fasumu, maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu, dan apabila kamu melihatnya pula, fa'tiru, maka beridul fitrilah. Fa in ruma alaikum, jika hilal tertutup awan di atasmu, faqduru lahu, maka estimasikanlah. Estimasi tahu ya? Perkirakan, perhitungkan. Jadi ini hadis. Hadis yang dilaporkan oleh siapa? Sahabat Abdullah bin Umar. Diriwayatkan oleh Muslim. Muslim itu mempunyai rangkaian sanad, cuma di sini karena bukan pelajaran hadis ya, jadi rangkaian sanad Muslim itu dibuang. Tinggal Abdullah saja. Itu panjang itu. Jadi Muslim itu menerima dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya sampai dari Abdullah bin Umar. Ya, perlu juga kita catat tentang hadis ini. Sami'tu, aku mendengar. Hadis yang memiliki statement aku mendengar, sahabat itu berkata aku mendengar, itu adalah hadis yang paling tinggi nilai kesohihannya. Kalau dia bertentangan dengan hadis lain mengenai materi yang sama, maka dia didahulukan atas hadis yang lain. Karena dia menyatakan, saya mendengar langsung, bukan berita-berita dari tangan ketiga. Itu dalam ilmu hadis. Jadi kita bandingkan dengan hadis yang kedua, Abi Hurairah radhiyallahu qala Nabi. Hadisnya isinya sama, dari walaupun berbeda. Dari Abu Hurairah, dia berkata Nabi bersabda. Abu Hurairah tidak menyatakan aku mendengar. Dia hanya menyatakan Nabi bersabda.
pernyataan itu bisa bermakna dia tidak mendengar, dia mungkin mendapat cerita dari orang lain. Karena itu dia di derajatnya di bawah dari yang tadi. Kalau kita anggap dia bertentangan, yang tadi yang harus didahulukan. Di sini gimana? Berpuasalah kamu karena rukyah dan bertidur fitrilah karena rukyah. Jika awan bulan tertutup, hilal tertutup awan di atasmu, sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Jadi rukyah gak bisa karena gelap musim hujan. Lalu kapan puasanya? Lusa. Jadi lusa. Jadi besok hari itu belum puasa karena bulan Sya'ban digenapkan. Kalau yang tadi tidak tertutup awan, lalu apa yang harus dilakukan? Estimasikan, buat perhitungan. Kira-kira menurut hitungan sudah awal bulan apa belum? Jadi seperti itu. Kalau ini genapkan. Nah, jadi itu ininya. Baik, ini dari Ibnu Umar lagi yang menyatakan kami ini umat yang bumi tidak bisa nulis, tidak bisa menghisap, bulan itu demikian, terkadang 29 hari, terkadang 30 hari. Nah, jadi dalam hadis yang pertama dan kedua, apa yang kita pahami? Dari hadis pertama ini apa? Kita diperintahkan merukyah. Hadis kedua diperintahkan merukyah. Jadi kalau mau masuk Ramadan menurut dua hadis ini harus pakai rukyah, ya. Lalu pertanyaannya, kenapa ada orang yang tidak merukyah? Nah, ini sebagai pemahaman. Jadi kita sebagai warga masyarakat berhak untuk paham. Nah, Nabi suruh merukyah. Lalu kenapa ada orang yang tidak merukyah? Nah, di zaman modern, di lingkungan umat Islam, diketahui bahwa rukyah itu tidak bisa mengcover seluruh muka bumi. Jadi rukyah tidak bisa mengcover seluruh muka bumi. Rukyah itu hanya bisa pada sebagian muka bumi, mungkin kecil, mungkin besar. Nah, ini contoh Syawal yang baru lalu. Pada hari Kamis itu hari konjungsi. Konjungsi itu artinya bulan, bumi, matahari itu berada kurang lebih pada garis lurus yang sama jejer. Lurus. Itulah batas akhir dan bulan lama dan awal bulan baru. Karena bulan itu mengelilingi bumi. Di sini ada gambar ya. Mana disiapkan tadi, kalau disiapkan satu dijahit lama. Jadi matahari, bulan, bumi garis lurus itu konjungsi. Jadi pada hari Kamis itu bulan berkonjungsi pada pukul 15.24 di Indonesia, pukul 15.23 sore. Lalu pada sore Kamis itu apa yang terjadi? Pada sore Kamis itu dunia dimungkinkan melihat hilal. Tapi kelihatannya itu berbeda-beda. Ini ada warna hijau. Ini kawasan warna hijau ini kawasan yang bisa melihat hilal secara jelas. Pada hari Kamis sore dulu jelang Idul Fitri. Jadi kawasan yang bisa melihat hilal itu adalah kawasan dalam bentuk kurva seperti ini, melempur. Nah, ini yang hijau bisa dilihat secara jelas. Itu di kawasan Pasifik, seperti di Polinesia, di Samoa, di Kiribati,
Kemudian ada yang bisa melihat dengan mata, kalau ini mata telanjang secara jelas, ada yang merah ini bisa melihat hilal ini sore itu dengan mata telanjang juga, tapi agak suka karena posisinya lebih rendah, jadi agak suka. Ya harus yang matanya sehat, biasa melihat-lihat barang jauh. Sebab kalau kita lihat kapal di laut, kalau kita bukan ke laut itu sudah nampak, ya kita nggak akan lihat. Itu kapalnya sudah nampak itu kayak bayangan. Mana nggak kelihatan. Jadi harus pengalaman. Gitu juga lihat bulan. Ini bisa dilihat oleh orang yang punya pengalaman lihat bulan dan dibantu oleh alat teropong. Cari dulu di mana dia, oh di sini dia. Kalau yang hijau ini tadi jelas. Ini yang biru ini pada hari ini sore itu bulan terlihat hanya dengan menggunakan alat optik, misalnya teleskop. Itu yaitu di Afrika Selatan dan di ini sebagian benua Amerika, masih Amerika Selatan juga ya, ini Amerika Serikat ini. Itu bisa melihat dengan teropong. Termasuk di Madagaskar. Di Indonesia menurut kriteria ilmiah itu belum mungkin dilihat. Ya walaupun kemarin banyak yang mengklaim melihat. Disitulah masalahnya antara lainnya. Ini yang coklat, nah ini yang putih ini bulan sudah wujud di atas ufuk. Ketika matahari tenggelam, bulan belum tenggelam, tapi nggak bisa dilihat. Istilahnya sudah wujudun hilang. Ini yang coklat ini bulan masih di bawah ufuk, bukan masih, sudah di bawah ufuk. Jadi matahari tenggelam, bulan sudah lebih duluan tenggelam. Ini di kawasan coklat ini di negeri Cina, di Uni Soviet, di bagian utara benua Amerika, di Kanada, ya. Kemudian juga di Jepang, di sini ya Korea, itu tidak dapat melihat karena bulan sudah tenggelam lebih dulu. Kayak meja ini dia sudah di sini, sudah terlindung oleh sudut meja ini. Jadi oleh pergulatan bumi, dia sudah di bawah sana. Daerah ini yang putih di sini ini nggak pernah bisa melihat bulan. Ya bisa, tapi bulan itu sudah gede, begitu timbul dia sudah besar. Nanti nggak tenggelam dia sampai 14 hari. Nanti hilang dia 14 hari lagi. Tapi ketika dia muncul itu sudah terlambatnya itu semakin ke utara semakin jauh. Bisa 1 minggu dia terlambat. Di garis khatulistiwa minggu kemarin kamu muncul, dia baru minggu berikutnya. Jadi seperti itu. Jadi di muka bumi peluang ru'yah tidak bisa sama. Ini sudah terlihat, maka dia lebarannya hari Jumat. Di sini tidak terlihat, maka dia lebarannya hari Sabtu yang coklat ini. Yang putih ini ya tergantung di Indonesia, di Keleng sudah terlihat ya lebarannya kemarin juga Jumat ya. Gitu. Jadi itu masalahnya. Jadi ru'yah tidak memungkinkan membuat satu tanggal, satu hari yang sama di seluruh dunia. Selain itu sangat tergantung kepada beberapa faktor. Ada faktor astronomis, ketinggiannya berapa, elongasinya berapa. Ada faktor atmosfer. Itu apakah atmosfer itu banyak debunya, kabut atau tidak, gitu ya. Ada faktor fisiologis, matanya itu berpengalaman atau tidak sehat atau tidak, perlu kacamata atau tidak, itu rabun jauh atau rabun dekat, gitu ya.
Dan terakhir, faktor psikologis. Menurut penelitian di berbagai negara, ada kecenderungan untuk lebih cepat melihat bulan yang menurut ilmu pengetahuan tidak mungkin terlihat. Tapi ada kecenderungan merasa dia tidak dosa, kamu lihat bulan dia tidak dosa. Ini dalam psikologi disebut terjadi halusinasi. Seperti inilah ya. Mungkin saya tidak tahu, mungkin sebagian masih mahasiswa belum nikah ya, ditinggal pacarnya gitu ya. Itu wajahnya pacar itu selalu terlihat, melihat orang lewat, melihat pacarnya lewat. Ya, jadi ada dorongan untuk merasa melihat sesuatu yang sebetulnya belum ada. Itu. Jadi 4 faktor ya. Psikologis yang terakhir tadi, fisiologis, atmosferik, dan faktor geometris atau astronomis. Itulah permasalahannya. Jadi dengan ru'yah itu dunia akan berbeda-beda masuk bulan baru. Kalau Syawal aja ya biar aja di sana hari raya, di sini belum hari. Enggak masalah. Tapi kalau masalah ini mengenai Zulhijjah. Ini besok pada hari Ahad itu keterlihatan hilal di dunia itu begini. Ini sudah bisa melihat dengan dengan mata telanjang tapi agak sukar. Ini sudah bisa melihat dengan alat teropong. Ini yang putih ini belum bisa melihat, termasuk Indonesia itu belum bisa melihat. Ketinggiannya di Indonesia masih 0,5 derajat. Terus yang coklat ini separuh Australia dan dan banyak lagi ya, Filipina, Jepang, Korea, Cina gitu ya. Pakistan sudah masuk itu di Soviet itu dia tidak bisa melihat karena bulan sudah tenggelam lebih dulu sebelum matahari tenggelam. Matahari tenggelam ya sudah lebih dulu. Nah, jadi benua Amerika Latin yang sudah melihat hilal pada tanggal hari Ahad tanggal 13 September, berarti 1 Zulhijjahnya kapan? Tanggal 14 September. Tanggal 13 sore hari Ahad ya, berarti 1 Zulhijjah tanggal 14. Arab Saudi kalau kita ru'yah ya, ini kalau kita ru'yah enggak jalan kursornya ya. Ini Arab Saudi. Ini Arab Saudi itu menurut ilmu pengetahuan belum akan terlihat karena masih rendah. Tapi nanti di Arab Saudi pasti akan sudah diklaim terlihat karena ada tadi kerinduan untuk melihat sesuatu yang lebih cepat. Jadi mestinya menurut Arab Saudi itu 1 Zulhijjahnya kapan? Ini tanggal 14, tanggal 13, 1 Zulhijjahnya berarti tanggal 15 mestinya menurut ilmu pengetahuan. Tapi insya Allah besok 1 Zulhijjahnya tanggal 14 hari Ahad itu sudah bisa diramalkan. Nah, jadi berarti kalau 1 Zulhijjahnya di Amerika Latin itu adalah hari Senin 14 September, berarti 9 Zulhijjahnya kapan? Itu 9 hari dan tanggal 1 ya, jadi ngitungnya mudah aja. Tanggal 1-nya Senin, Selasa. Jadi Senin, Selasa. Jadi 9 Zulhijjahnya hari Selasa di benua Amerika Latin. Kalau di Arab Saudi mestinya kalau kita berpegang pada ru'yah itu karena hari Selasa tanggal 1-nya karena rusak ya. Jadi Selasa, Rabu. Jadi wukuf di Arafah itu mestinya hari Rabu kalau berdasarkan
rupiah. Nanti orang benua Amerika Latin, banyak orang Muslim di situ mau puasa Arafah kapan? Kalau tanggal 9 itu mestinya di Saudi Arabia belum tanggal 9, baru tanggal 8, karena dia terlambat satu hari, karena bisa lihat. Nah, kalau dia puasa tanggal 9 itu puasa apa? Belum ada wukuf di Arafah. Jadi puasa tanggal 8, puasa tarwiyah. Kan tanggal 8 itu hari tarwiyah. Jadi seperti itu tuh problem yang ditimbulkan oleh rupiah. Tapi nanti itu tidak begitu. Saudi Arabia itu kriterianya asal ada yang klaim, karena ada kecenderungan cepat tadi. Asal sudah di atas 0, ada yang mengaku melihat, itu sudah akan dinyatakan tanggal 1. Jadi menurut ramalan dari sekarang, itu tanggal 1 Zulhijjah 14 September hari Senin, terus 9 Zulhijjahnya wukuf di Arafah adalah hari Selasa tanggal 22. Jadi hari Selasa tanggal 22 menurut ramalan kebiasaan yang berlaku sekarang di Saudi Arabia. Tapi menurut kriteria astronominya mesti hari. Kalau dia besok itu lebarannya tanggal 22, wukuf di Arafahnya tanggal 22, di Indonesia itu baru tanggal 8 Zulhijjah. Karena pada tanggal 13 September besok bulan belum mencapai 2 derajat. Siapa yang mengklaim akan ditolak oleh Kemenlu. Jadi seperti itu. Jadi di Indonesia tanggal 9 Zulhijjahnya adalah hari Rabu. Di Mekah tanggal 9 Zulhijjahnya hari Selasa. Pertanyaannya kapan puasa Arafah? Kalau puasa tanggal 8, masa tanggal 8 terus sholatnya mestinya hari ini Arafah, puasa Arafah, besok kan Idul Adha. Padahal Idul Adha itu tanggal 10 lusa. Terus tengah-tengahnya apa? Nganggur. Ya, jadi itu problemnya di situ ini. Kalau puasa tanggal 9 besok orang Indonesia sesuai dengan kalender pemerintah, itu nanti di sana itu kan Idul, bukan Arafah, sudah Idul Adha, sudah 10 Zulhijjah. Lah puasa apa yang tanggal 9 kita di sini? Di sana puasa sudah Idul Adha. Puasa Arafah itu adalah puasa pada hari jamaah haji wukuf di padang Arafah. Nah, jadi itu problem yang timbul dari rukyah, tidak bisa menyatukan jatuhnya hari-hari ibadah, karena ada satu jenis ibadah kita yang pelaksanaannya di satu tempat, tapi waktunya terkait dengan peristiwa tempat yang lain, yaitu ibadah puasa Arafah. Puasanya di Indonesia, tapi waktunya terkait dengan peristiwa wukuf jamaah haji di padang Arafah. Rukyah tidak bisa mengcover itu, karena rukyah itu terbatas. Begitu dilihat tidak seluruh muka bumi bisa melihat. Jadi akan terbelah-belah. Itulah mengapa sebagian orang kemudian demi menyatukan hari Arafah ini kita harus melampaui rukyah. Jadi kita harus melampaui rukyah, mengambil cara lain yang bisa menyatukan hari Arafah. Nah, seperti di Indonesia ini dianut oleh Muhammadiyah. Jadi itu persoalannya. Jadi persoalannya sekarang kita berlebaran bersama atau menjatuhkan hari ibadah itu sama di seluruh dunia. Itu pilihannya. Kalau kita sekedar berlebaran bersama, ya sama lebarannya. Tapi nanti ada problem penjatuhan hari-hari ibadah yang tidak sama. Jadi kalau kita pilih penjatuhan hari ibadah yang sama, problemnya pada tahun-tahun tertentu akan terjadi perbedaan hari Arafah, nggak bisa melaksanakan puasa tepat pada waktu semestinya. Padahal fungsi kalender itu adalah
menempatkan jatuhnya hari-hari di wadah. Jadi satu golongan memilih yang penting lebaran bersama, golongan lain memilih yang penting menjatuhkan hari ibadah itu sama. Inilah yang harus dikompromikan. Dan itu persoalan pada tahap sekarang dalam masyarakat kita. Tapi kita optimis itu bisa disatukan. Caranya adalah ya kita memakai kalender global. Tapi kalau kalender global itu juga belum diterima dalam masyarakat Indonesia. Jadi itulah persoalan. Jadi kepada Bapak dan Ibu sekalian, sementara kita belum mencapai kesepakatan karena ada persoalan seperti itu tadi, ya bertoleransi saja. Siapa yang mau sholat duluan silakan, siapa yang mau besok silakan. Jangan saling menuding-nuding, ya nggak benar kamu. Ya biar aja mari kita belajar terus bersama. Sementara itu para ahli sedang berdialog untuk mencapai cara penyatuan kalender. 1400 tahun umur peradaban Islam. Ironisnya sampai hari ini belum ada sistem kalender. Itulah ironisnya itu kalender yang menyatukan satu hari, satu tanggal di seluruh dunia. Jadi itulah sebagai gambaran bagi kita semua apa yang diperdebatkan orang, supaya kita juga tahu di mana letak masalahnya. Sebab kalau kita tidak tahu ya kita bingung juga dan akhirnya kita tuding sini sana sini lah, ini orang nggak bertoleransi, maunya menang sendiri. Jadi apa masalahnya? Itulah seperti tadi itu pilihannya. Jadi karena ini waktunya akan datang terlambat dari. Nanti saya usul ya panitia itu kalau belum tahu rumah penceramahnya sehari sebelumnya datangi dulu, bisa cari-cari. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Samsul Anwar. Ini sudah dilakukan 12 menit. Seperti jadwal kita selesai pukul 7. Nah, jadi dicukupkan saja ya. Jadi, karena minggu depan masih ada. Nah, jadi ini tadi sudah panjang lebar. Sebelumnya ada pengenalan hadis sedikit di depan, dan kemudian tadi kita sudah masuk ke ma'amil hadis, ini pemaknaan hadis. Baru satu hadis saja sudah kajiannya seperti itu. Padahal masih banyak masalah yang perlu diungkap terkait dengan hadis. Ini mohon maaf karena waktu yang terbatas, kita kasih pada pagi hari ini dan insya Allah akan sambung. Jadi Prof Samsul fokusnya ke hadis, fokusnya ke hadis. Nanti tafsir, iya. Nah, jadi ada tafsir, ada Dr. Eka, mungkin ada Pak Fikih, Pak Muhammad Gunawan, dan bisa dilihat di depan jadwalnya. Dan di depan ini nanti sudah disediakan snack dan teh hangat. Nanti kita setelah dari sini bisa menikmati itu semua. Kita akhiri dulu kajian pada subuh kali ini, membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf kepada kesalahan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.